Mulai kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami mengenai teknologi information untuk bisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela Situmeang, NPM C1C024-038. Maka nama saya Welly Alianto Trawijaya dengan NPM 054. Kenalkan, nama saya Elsa Prabetasari dengan NPM 161. Baiklah, materi pertama itu akan dijelaskan oleh Willy. Untuk Willy dipersilahkan. Oke, materi pertama kita pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teknologi informasi itu sudah berkembang dan bertransformasi di dunia bisnis modern zaman sekarang. IT ini eh, biasanya digunakan eh, untuk melakukan atau menyusun sebuah strategi, menyusun struktur organisasi atau model-model bisnis lainnya. Lanjut. Oke. Lalu kita membahas tentang dampak teknologi informasi sebagai pendorong perubahan eh, bisnis bisnis real time. Oke, pertama itu menciptakan kantor portable, akses jarak jauh ke informasi itu instan. Nah, teknologi seperti cloud computing, VPN, dan perangkat mobile memungkinkan pegawai itu bekerja dari rumah atau yang biasa kita sebut sebagai work from home atau WFH. Dan data perusahaan ini dapat dilakukan kapan saja tanpa harus hadir di kantor. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja serta mendukung work-life balance. Contohnya seperti menggunakan Google Drive atau Microsoft OneDrive. Seperti saat eh, pandemi kemarin kita menggunakan itu sebagai alat untuk bekerja dari rumah atau WFH. Yang kedua itu memberikan layanan lebih baik melalui koordinasi pengiriman jarak jauh. Nah, IT ini mendukung integrasi sistem logistik dengan pelacakan real time, pengaturan rute otomatis, dan koordinasi armada secara digital. Hal ini membantu perusahaan memberikan estimasi pengiriman yang lebih akurat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi resiko keterlambatan. Contohnya seperti Gojek, JNE, atau Grab Express. Nah, lalu menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien. IT itu menghilangkan proses manual dengan sistem otomatisasi seperti RPA atau Robotic Process Automation atau workflow digital. Misalnya, proses penggajian otomatis, approval digital, dan pengelolaan dokumen elektronik. Hal ini bisa mengurangi beban kerja administratif, memotong biaya, serta mempercepat waktu penyelesaian tugas. Lalu dengan IT juga bisa meningkatkan kolaborasi dengan cara menggunakan aplikasi kolaboratif seperti Slack, Zoom, Microsoft Teams, tim lintas divisi, dan wilayah pun bisa bekerja dalam satu ruang virtual. Dokumen bisa disunting bersama-sama secara real time. Ide pun juga bisa kita bahas lewat diskusi online dan proyek bisa dijalankan tanpa harus bertemu fisik. Contohnya saja seperti saat ini kami sedang mempresentasikan
materi tentang IT secara online. Nah, IT ini juga memungkinkan kita untuk melakukan pertukaran global, yaitu dengan menghubungkan pelaku bisnis dengan konsumen dan mitra di seluruh dunia. Transaksi internasional biasanya dilakukan secara daring, termasuk pembayaran digital lintas negara. IT juga memungkinkan layanan pelanggan dalam berbagai bahasa dan zona waktu. Contohnya seperti Shopee, Amazon, atau Alibaba. Lalu bisa juga meningkatkan proses manajemen. Maksudnya adalah teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management, dan Business Intelligence bisa memberikan akses ke data yang akurat dan menyeluruh. Hal ini membantu manajemen untuk memantau performa, merencanakan strategi, dan membuat keputusan lebih cepat dan tepat. IT ini juga memberikan fleksibilitas dan untuk kustomisasi yang memungkinkan bisnis menawarkan produk atau layanan yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pelanggan. Dengan data pelanggan, AI, dan platform digital, perusahaan ini bisa memberikan pengalaman yang lebih personal. Contohnya seperti Netflix yang merekomendasikan film sesuai kebiasaan menonton pengguna, atau juga IG atau TikTok biasanya ya. Selanjutnya IT itu juga menyediakan peluang usaha baru. IT ini membantu kita membuka ruang bagi inovasi model bisnis seperti eh, SaaS atau Software as a Service, platform digital, fintech, edutech, dan game online. Nah, bisnis ini juga bisa dijalankan dengan modal relatif kecil, tapi menjangkau pasar luas. Contohnya seperti Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, atau yang lainnya. Dan IT ini juga meningkatkan dunia dan meningkatkan kualitas hidup kita. Teknologi informasi ini tidak hanya mengubah bisnis, tetapi juga bisa menyentuh kehidupan sosial, pendidikan, maupun lingkungan. Nah, hal ini mempermudah akses layanan kesehatan melalui misalnya telemedicine atau yang kita kenal seperti JKN, mobile JKN, membantu pendidikan inklusif via e-learning, eh, serta mendukung serta mendukung eh, serta mendukung pengawasan lingkungan melalui sensor digital dan data satelit. Nah, materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya, kepada Helsa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang fondasi teknologi informasi sumber daya utama dalam bisnis. Internet dan sumber daya komunikasi lainnya. Internet itu adalah infrastruktur utama dalam bisnis modern. Selain itu, berbagai sumber daya komunikasi seperti email,
VoIP, aplikasi chatting, dan video conference menjadi alat penting dalam menjalin komunikasi internal dan eksternal. TI juga memperkuat kehadiran digital bisnis melalui website dan media sosial. Kemudian ada jaringan arsitektur sistem. Jaringan komputer memungkinkan semua perangkat dalam organisasi terhubung dari berbagai data. Terdapat berbagai jenis arsitektur seperti LAN, eh, Local Area Network, WAN, Wide WAN, Wide Area Network, dan VPN, dan atau Virtual Private Network. Arsitektur jaringan yang dirancang baik akan meningkatkan kecepatan, keamanan, dan keandalan akses informasi. Perangkat keras dan perangkat lunak. TI tidak bisa berjalan tanpa perangkat keras, seperti komputer, server, router, dan perangkat LOT, serta perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi bisnis, dan database. Keduanya saling melengkapi untuk menjalankan operasi bisnis, baik di level pengguna maupun pusat data. Kewirausahaan dan inovasi baru, masa depan teknologi suara. Teknologi suara seperti asisten virtual, smart speaker, dan sistem pengenal suara mendorong cara interaksi baru antara manusia dan mesin. Dalam bisnis, teknologi ini digunakan untuk layanan pelanggan otomatis, navigasi aplikasi hands-free, hingga pemrosesan data suara untuk analitik. Kemudian materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Jadi, di sini itu memanfaatkan sumber daya informasi. Nah, jadi sumber daya informasi itu adalah sebuah metodologi siklus duo yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, jadi sumber daya informasi itu melibatkan sebuah penggunaan berbagai bentuk informasi. Nah, hal itu biasanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, seperti sebuah pengambilan keputusan, pengembangan bisnis, ataupun sebuah penelitian. Jadi sumber daya informasi ini itu berupa bisa seperti buku, artikel jurnal, data online, ataupun sumber daya lainnya. Nah, biasanya itu digunakan untuk memperluas sebuah pengetahuan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung sebuah pengambilan keputusan. Jadi adapun juga jenis-jenis sumber daya informasi. Nah, seperti data dan informasi, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, ataupun jaringan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya manajemen di masa sulit. Nah, jadi di manajemen masa sulit itu adanya sebuah perencanaan. Jadi perencanaan atau planning itu kita mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa yang mendatang. Nah, serta kita memutuskan tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan kata lain, perencanaan manajerial menentukan posisi organisasi di masa mendatang dan bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya itu pengelolaan. Jadi pengelolaan itu biasanya dilakukan setelah perencanaan dan pencerminan bagaimana organisasi itu mencoba mewujudkan sebuah perencanaan. Jadi pengelolaan itu mencakup sebuah menentukan tugas, pengelompokan tugas, mendelegasikan otoritas, serta mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Selanjutnya itu selanjutnya Hel. Nah, jadi tadi sebuah pengelolaan, di sini juga ada kepemimpinan.
yang berarti kita juga menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan organisasional. Jadi kepemimpinan ini berarti menciptakan nilai-nilai dan budaya bersama, mengomunikasikan tujuan-tujuan kepada karyawan-karyawan di seluruh organisasi, dan menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja tertinggi pada karyawan. Yang terakhir itu pengendalian. Jadi pengendalian itu controlling itu berarti kita memonitor aktivitas karyawan, itu menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya dan membuat koreksi jika diperlukan. Para manajer juga harus memastikan bahwa organisasi mereka bergerak menuju tujuannya. Nah, jadi secara rangkumnya manajemen di masa sulit itu manajemen yang krisis itu menuntut kita pada pendekatan yang lebih fleksibel, responsif ataupun adaptif. Nah, fokus utamanya pada manajemen di masa sulit ini biasanya itu menjaga stabilitas organisasi, mengelola risiko, serta memprioritaskan komunikasi yang efektif kepada karyawan dan stakeholder. Selanjutnya. Nah, jadi ada contoh kasus manajemen di masa sulit. Yang pertama, contoh pertama itu PHK. Jadi manajemen itu harus mengelola PHK dengan hati-hati, memberikan informasi yang jelas kepada karyawan, dan menjaga moral tim yang tersisa. Yang kedua, adanya krisis ekonomi. Nah, jadi manajemen juga harus membuat keputusan yang bijaksana, seperti mengurangi pengeluaran, mencari sumber pendapatan baru, serta juga melakukan restrukturisasi. Yang ketiga itu perubahan drastis. Nah, jika terjadi perubahan besar dalam strategi bisnis ataupun organisasi manajemen, itu harus mengomunikasikan perubahan tersebut dengan jelas, memberikan dukungan kepada tim, dan serta membantu mereka untuk beradaptasi. Singkatnya, manajemen di masa sulit itu membutuhkan kemampuan yang beradaptasi, menjaga komunikasi yang baik, memprioritaskan kepentingan organisasi dan karyawan, serta dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat bertahan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian. Selanjutnya, Hel. Nah, di sini juga selanjutnya itu mengenai jenis-jenis sistem informasi. Nah, sebelumnya harus kita ketahui jenis-jenis informasi itu apa sih. Jadi jenis-jenis informasi itu sebenarnya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Nah, jadi yang saya terterakan ini itu jenis-jenis informasi di lingkup organisasi. Yang pertama itu ada sistem informasi departemen, yaitu merupakan sistem informasi yang hanya bergerak dalam sebuah departemen saja. Yang kedua, ada sistem informasi perusahaan. Nah, itu merupakan sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen bersama-sama. Yang ketiga, itu sistem informasi antar organisasi. Nah, itu merupakan sistem informasi yang menggabungkan dua organisasi atau lebih. Nah, jadi jenis-jenis sistem informasi itu tidak hanya di lingkup organisasi, tetapi juga ada lingkup area fungsional, dukungan yang diberikan, terus aktivitas manajemen. Nah, jadi sistem informasi itu sebenarnya secara umum jenisnya itu seperti pemrosesan transaksi, terus sistem manajemen informasi, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan, dan masih banyaknya lagi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adanya standar dan praktik pelaporan. Jadi standar dan praktik pelaporan itu di akuntansi, jadi standar akuntansi adalah regulasi yang mengatur sebuah pengelolaan laporan keuangan. Jadi akuntan itu mengikuti praktik dan prinsip laporan standar saat mempersiapkan laporan eksternal. Dan juga GAAP itu juga dirancang untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada pelanggan pengguna eksternal, sehubung dengan keakuratan dan makna dari informasi keuangan, dan mencakup
beragam persoalan seperti kapan waktunya kita untuk mengakui pendapatan dari operasi dan bagaimana kita mempublikasikan informasi keuangan itu ke publik. Nah, tanpa standar itu demikian, pengguna laporan itu tidak akan bisa membandingkan informasi dari pengguna lain dan akan menyalahartikan bahkan membuat kesimpulan yang salah mengenai status perusahaan yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya materi itu akan dijelaskan oleh Helsa. Helsa, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang menganalisis laporan keuangan. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka panjangnya atau utang jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dilunasi. Secara sederhananya itu, rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai asetnya dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Seperti bayangkan jika Anda memiliki rumah dan sebagian itu dibeli dengan KPR atau utang jangka panjang. Rasio solvabilitas Anda dapat dianalogikan dengan perbandingan antara besarnya KPR Anda dengan nilai total rumah Anda. Jika KPR Anda itu kecil dibandingkan nilai rumah, maka solvabilitas Anda itu baik. Jika KPR-nya sangat besar, maka solvabilitas-nya itu kurang baik karena sebagian besar asetnya didanai oleh utang. Kemudian ada rasio profitabilitas. Profitabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit dari pendapat aset dan ekuitasnya. Nah, jika rasio solvabilitas itu melihat kemampuan perusahaan itu membayar utang, maka rasio profitabilitas ini fokus pada seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari berbagai aspek bisnisnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan laba. Contohnya tuh, bayangkan jika Anda memiliki sebuah toko, maka rasio profitabilitas toko Anda itu akan menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang Anda dapatkan dari setiap penjualan atau pendapatan. Seberapa efisien Anda menggunakan modal dan aset toko Anda untuk menghasilkan keuntungan, dan seberapa besar keuntungan yang Anda peroleh dibandingkan dengan modal yang Anda investasikan. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan atau mengelola asetnya secara efisien dalam menghasilkan penjualan. Jika rasio solvabilitas melihat kemampuan membayar utang jangka panjang dan rasio profitabilitas itu melihat kemampuan menghasilkan keuntungan, nah maka rasio aktivitas ini fokus pada seberapa cepat dan efektif perusahaan mengubah berbagai akun asetnya menjadi penjualan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian membawa etika dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, Kode Etik Profesional AICPA. Kode etik profesional adalah panduan prinsip dan aturan moral yang mengatur perilaku anggota AICPA dalam menjalankan profesinya. Kemudian ada pelanggaran etika akuntansi dan GAP. Pelanggaran etika akuntansi dan GAP ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan aturan standar akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, pelanggaran etika akuntansi dan GAP ini adalah ancaman serius terhadap integritas dan keandalan informasi keuangan. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingannya, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap etika dan GAAP adalah fondasi penting bagi pasar modal yang sehat dan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Mungkin ini saja materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, itu saja materi yang sudah kami paparkan mengenai teknologi informasi untuk bisnis. Sekira ada kekurangan dari penjelasan dan perkataan dari kami memohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.